Salam dan bahagia, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi metode harga pokok proses produk diolah melalui satu dan lebih dari satu departemen produksi dalam UMKM dan korporasi. Yang pertama ada pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua ada karakteristik metode harga pokok proses, ada 3. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, untuk menghitung laba dan rugi periodik. Dan yang keempat, untuk menghitung harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Lalu, ada metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Lalu, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Contohnya, PT Era Milenia Jaya mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu sebesar Rp5.000.000, biaya bahan penolong sebesar Rp7.500.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp11.250.000, biaya overhead pabrik Rp16.125.000, total biaya produksinya adalah Rp39.875.000. Yang kedua ada jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan 500 kg dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 50%. Untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi bulan Januari 2020 dengan cara perhitungan sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku. Dari data contoh soal di atas, kita melihat bahwa biaya bahan baku sebesar Rp5 juta digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 2.000 kg dan 500 kg persediaan produk dalam proses. Jadi, ekuivalensi biaya harga bahan baku adalah 2.000 ditambah 100% dikali 500. Hasilnya adalah 2.500 kg. Yang kedua, ada biaya bahan penolong. Bahan penolong yang dikeluarkan bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp7.500.000, menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan penolong adalah 2.500 kg yang dihitung sebagai berikut. 2.000 ditambah 100% dikali 500 yaitu hasilnya sebesar 2.500 kg.
Nah, yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan di bulan Januari 2020 ini sebesar 11.250.000, dapat menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses. Dengan tingkat penyelesaiannya, biaya tenaga kerjanya ini sebesar 50%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya tenaga kerja sebesar 2.200 kg yang dihitung dari 2.000 ditambah 50%-nya dari 500 sama dengan 2.000. Yang selanjutnya, perhitungan untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan di bulan Januari 2020 ini sebesar 16.125.000 dan menghasilkan 2.000 kg produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya 30%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan penolong dihitung dari 2.200 ditambah 30% dari 500. Jadi totalnya 2.150 kilo. Untuk perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang diproduksi pada bulan Januari 2020 ini dilakukan dengan membagi setiap unsur-unsur harga pokok produksinya. Nah, nanti untuk contohnya akan saya berikan tabel setelah ini, bisa dicermati. Nah, setelah biaya produksi per satuannya dihitung, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dari harga pokok persediaan produk dalam proses ini dihitung dari harga pokok ini misalkan jadi 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Kemudian untuk harga pokok persediaan dalam prosesnya ini misalkan biaya bahan baku itu dari 100% dikali 500 dikali 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Kemudian untuk harga pokok persediaan dalam prosesnya ini misalkan biaya bahan baku itu dari 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Kemudian untuk biaya bahan penolongnya ini dari 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500. Untuk biaya tenaga kerjanya ini 50% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Nah, untuk totalnya dari biaya-biaya tersebut itu ada 4 juta. Jadi total biaya-biaya tersebut itu sebesar 4.875.000. Dengan demikian, jumlah biaya produksi bulan Januari 2020 ini sebesar 39.875.000. Kemudian untuk pencatatan biaya produksinya. Nah, di sini jurnal untuk mencatat biaya bahan bakunya itu dengan mendebet barang dalam proses biaya bahan baku dan kreditnya persediaan bahan baku ini sebesar 5 juta. Kemudian untuk mencatat biaya bahan penolongnya ini dengan mendebit barang dalam proses biaya bahan penolong dan kreditnya persediaan bahan baku ini sebesar 5 juta. Kemudian untuk mencatat biaya bahan penolongnya ini dengan mendebit barang dalam proses biaya bahan penolong dan kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Yang selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja ini dengan mendebet barang dalam proses biaya tenaga kerja, kemudian kreditnya gaji dan upah sebesar 11.250.000. Nah, untuk jurnal dalam mencatat biaya overhead pabrik ini dengan mendebet barang dalam proses biaya overhead pabrik dan kreditnya ini berbagai rekening yang ada di kredit sebesar 16.125.000. Kemudian yang selanjutnya ini ada jurnal untuk mencatat harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang. Ini dengan mendebet persediaan produk jadi, kemudian kreditnya ini ada barang dalam 45.000. Kemudian yang selanjutnya ini ada jurnal untuk mencatat harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang. Ini dengan mendebet persediaan
produk jadi, kemudian kreditnya ini ada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan penolong, barang dalam proses biaya tenaga kerja, kemudian ada barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini sebesar 35 juta. Kemudian untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada bulan Januari 2020 ini dengan mendebit persediaan produk dalam proses. Kemudian untuk kreditnya ini ada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan penolong, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini totalnya sebesar Rp4.875.000. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Maka, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari 1. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. 2. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contohnya, PT Sidif Kuning Jaya memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Dan produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Departemen A dimasukkan dalam proses 35 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 0. Produk dalam proses akhir bulan 5.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari, biaya bahan baku Rp70.000, biaya tenaga kerja Rp155.000, biaya overhead pabrik Rp248.000, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100%, biaya konversi 20%. Departemen B dimasukkan dalam proses produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, produk selesai yang ditransfer ke gudang 24 kg, produk dalam proses akhir bulan 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2020 yaitu biaya bahan baku 0, biaya tenaga kerja Rp270.000, biaya overhead pabrik Rp405.000, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir yaitu biaya konversi 50%. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari sebesar Rp70.000, menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaiannya 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 kg ditambahkan 100% dikali 5.000 kg, hasilnya 35 kg. Biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan Departemen A bulan Januari adalah Rp155.000 dan menghasilkan 300.000 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaiannya 20%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya adalah 30.000 kg ditambah 20% dikali 5.000 kg, hasilnya 31.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 dihitung dengan membagi tiap unsur biaya produksi, yaitu unsur biaya produksi bahan baku Rp70.000, unit ekuivalensi 35.000 kg,
menghasilkan biaya produksi persatuan Rp2. Tenaga kerja Rp155.000, unit ekuivalensi 31.000 kg, biaya persatuan Rp5, overhead pabrik Rp248.000, unit ekuivalensi 31.000 kg, biaya produksi persatuan Rp8. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B, dan harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen A pada akhir bulan Januari dapat dihitung. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kg dikali Rp15 adalah Rp450.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali Rp2 adalah Rp10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali Rp5 adalah Rp5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali Rp8 yaitu Rp8.000. Jumlah biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2020 ialah Rp450.000 ditambah Rp23.000 menghasilkan Rp473.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Berdasarkan informasi biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A di bulan Januari 2020 dicatat dengan jurnal berikut ini. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses dari bahan baku Departemen A 70.000 di debit dan persediaan bahan baku 70.000 di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A Rp155.000 di debit dan gaji dan upah di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses BOP Departemen A Rp248.000 di debit dan berbagai rekening yang di kredit Rp248.000 di sisi kredit. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. BDB biaya bahan baku Departemen B Rp450.000 di sisi debit. BDB biaya bahan baku Departemen A Rp60.000 di sisi kredit. BDB biaya tenaga kerja Departemen A Rp150.000 di sisi kredit. BDB biaya overhead pabrik Departemen A Rp240.000 di sisi kredit. Perhitungan harga pokok produk di Departemen B. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A bulan Januari 2020 sebesar Rp70.000 yang menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5 kg produk persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaiannya 100%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 kg ditambah 100% dan dikali 5.000 kg sama dengan 35.000 kg. Yang kedua, biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan Departemen A bulan Januari 2020 adalah Rp155.000 dan menghasilkan 300 kg produk jadi dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses. Tingkat penyelesaian 20%. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 30.000 kg ditambah 20% dikali 5.000 kg sama dengan 31 kg.
Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambah oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020, yaitu biaya untuk memproses 30.000 kg produk yang diterima dari Departemen A sebesar 155.000 tersebut, di mana dalam proses tersebut menghasilkan 24 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 50%. Hal ini berarti biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 27.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 24.000 ditambah 50% dikali 6.000 sama dengan 27.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2020. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, harga pokok produksi selesai ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2020 dapat dihitung sebagai berikut ini. Yang pertama, harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang, yaitu harga pokok dari Departemen A 24.000 dikali 15 sama dengan 360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B 24.000 dikali dengan 25 sama dengan 600.000. Total harga produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang sama dengan 24.000 dikali 40 sama dengan 960.000. Yang kedua, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A 6.000 dikali 15 sama dengan 90.000. Yang ketiga, biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu biaya tenaga kerja 50% dikali 6.000 dikali 10 sama dengan 30.000. BOP 50% dikali 6.000 dikali 15 sama dengan 45.000. Yang keempat, total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B sama dengan 90.000 ditambah 75.000 sama dengan 165.000. Yang kelima, jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2020 sama dengan 960.000 ditambah 165.000 sama dengan 1.125.000. Selanjutnya, jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A, barang dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen B Rp450.000 di debit. Barang dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen A 60.000 di kredit, dan barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000 di kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000 di kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja Departemen B 270.000 di debit, dan gaji dan upah 270.000 di kredit. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Persediaan produk jadi 405.000 di debit, dan berbagai rekening yang dikredit 405.000 di kredit. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi 960.000 di debit, barang dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen B 360.000 di kredit,
barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja Departemen B 240.000 dikredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 360.000 dikredit. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2020. Persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000 di debit, dan barang dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen B 90.000 di kredit, barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja Departemen B 30.000 di kredit, dan barang dalam proses untuk biaya overhead pabrik Departemen B 45.000 di kredit. Ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.